Halo semuanya, kali ini dengan saya Tabis Setiawan di podcast di.co. Podcast ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk membahas berbagai topik seputar dunia teknologi, inovasi, dan berbagai pengalaman menarik lainnya. Di episode perdana ini kita akan membahas topik algoritma backtracking. Tentu seperti podcast pada umumnya, saya tidak sendiri. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan membantu kita memahami lebih dalam tentang algoritma yang satu ini. Sebelum kita mulai, mungkin ada yang bertanya, apa sih yang membuat algoritma itu begitu penting, khususnya algoritma backtracking? Nah, dalam dunia teknologi, algoritma memainkan peranan yang sangat besar. Tanpa algoritma, kita akan bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang efisien. Jadi, backtracking ini adalah salah satu metode dalam algoritma yang sering digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang memiliki banyak pilihan atau percabangan. Penasaran kan bagaimana algoritma ini bekerja dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita akan bahas tuntas hari ini. Kali ini kita sudah bersama narasumber yaitu Elsa Agustia. Selamat datang Elsa. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng kami. Terima kasih banyak Topi. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan tentang algoritma backtracking dengan teman-teman semua. Sebagai pungkas, saya ingin mengingatkan teman-teman di dunia yang semakin berkembang ini, algoritma menjadi fondasi dari hampir segala yang kita gunakan. Mulai dari aplikasi ponsel, perangkat lunak yang kita pakai sehari-hari, hingga solusi-solusi teknologi yang kompleks. Semuanya berbentuk pada algoritma yang dirancang dengan baik. Nah, backtracking ini adalah satu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memerlukan pencarian dan perkembangan solusi. Bagi banyak developer, memahami algoritma backtracking bisa jadi salah satu membantu dalam hadapi masalah-masalah yang tampaknya rumit. Oke, langsung saja kita tanya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan algoritma backtracking ini dan bagaimana cara kerjanya, Elsa? Jadi, backtracking itu adalah teknik pencarian solusi dengan mencoba berbagai kemungkinan dan kembali atau backtrack ketika kita menemui jalan buntu. Misalnya, saat kita mencari jawaban dalam teka-teki atau puzzle, kita coba satu pilihan. Dan kalau itu tidak berhasil, kita mundur dan coba pilihan lain. Proses ini berlanjut hingga kita menemukan solusi yang tepat. Contohnya, dalam teka-teki Sudoku, kita akan mencoba berbagai angka di setiap kotak dan jika ada yang salah, kita mundur ke langkah sebelumnya untuk mencoba angka lain. Oke, berarti jadi ternyata bukan cuma di dunia game ini saja ya, algoritma backtracking ini bisa digunakan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bisa kasih contoh yang lebih dekat atau dengan kehidupan kita sehari-hari? Contohnya ya, coba bayangkan kamu sedang mencari jalan di kota yang besar dan banyak alternatif jalur. Misalnya kamu menggunakan aplikasi navigasi dan mencoba jalan yang disarankan. Kalau jalan tersebut macet, aplikasi itu akan mundur dan mencoba jalur lain untuk menemukan rute tercepat. Nah, itu salah satu contoh sederhana penggunaan prinsip backtracking dalam teknologi. Oke, berarti selain backtracking ada juga algoritma lain yang sering digunakan dalam berbagai solusi teknologi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang algoritma populer lainnya yang biasa kita pakai atau biasa kita kenal? Betul, beberapa algoritma populer selain backtracking ada repeat encode cure yang membagi masalah-masalah besar menjadi submasalahan yang lebih kecil untuk diselesaikan lalu digabungkan kembali. Terus yang selanjutnya ada juga dynamic programming yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat hasil-hasil sebelumnya sehingga kita tidak perlu menghitung ulang. Yang terakhir yaitu ada 3D algorithm yang memilih solusi terbaik dalam setiap tahapannya dengan harapan itu akan memberikan solusi terbaik secara keseluruhan. Oke, berarti supaya lebih jelas lagi mungkin bisa dijelaskan contoh studi kasus bagaimana atau gimana sih algoritma backtracking ini bisa diterapkan dalam pengembangan aplikasi atau penyelesaian masalah di dunia nyata. Baik, misalnya dalam pengembangan aplikasi untuk penjadwalan kelas nih, bayangkan ada banyak kelas dengan waktu dan tempat yang terbatas, serta beberapa syarat tertentu seperti beberapa guru yang hanya bisa mengajar pada waktu tertentu. Nah, dengan backtracking, kita bisa coba berbagai kombinasi jadwal dan mundur jika ada konflik sampai menemukan jadwal yang optimal untuk semua kelas dan guru. Oke, baik. Untuk teman-teman pengembang atau pelajar yang ingin mempelajari algoritma backtracking, apa sih tips dan praktisnya?
Nah, tipsnya yang pertama, pastikan kalian memahami konsep dasar rekursi karena backtracking seringkali melibatkan teknik ini. Terus yang kedua, mulai dengan latihan-latihan sederhana seperti main solving atau teka-teki sudoku. Terus yang ketiga, baca dokumentasi atau buku tentang algoritma dan coba implementasikan dalam bahasa pemrograman yang kalian kuasai. Nah, teman-teman, jangan takut untuk mencoba dan gagal, karena itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi dari pembahasan kita hari ini, algoritma backtracking adalah teknik yang sangat berguna dalam mencari solusi dari masalah yang memiliki banyak cabang atau kemungkinan. Dengan memahami cara kerjanya, kalian bisa menggunakan algoritma ini dalam berbagai masalah sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pencarian dan pemecahan masalah. Tentunya selalu terus berusaha dan mencoba untuk mengasah dan tentunya selalu terus berlatih dan coba untuk mengasah pemahaman kalian. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat insightful, Teresa. Semoga teman-teman pendengar bisa lebih memahami dan tertarik untuk belajar lebih dalam tentang algoritma ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.